Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Semoga tetap sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Untuk kali ini Bapak akan memberikan materi lanjutan dari materi-materi yang sebelumnya. Materi-materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang menentukan letak titik pada bidang koordinat, menentukan letak titik, letak atau koordinat titik berdasarkan titik acuannya. Dan untuk kali ini kita akan belajar menentukan posisi garis terhadap garis sumbu. Itu yang akan kita capai untuk hari ini. Ini ya. Peserta didik mampu menentukan posisi garis terhadap garis sumbu. Itu adalah tujuan untuk pembelajaran kali ini. Oke, ini Bapak akan memberikan ilustrasi gambar seperti ini. Kita lihat, Jalan Manggis dan Jalan Mawar memanjang dari timur ke barat. Manggis dan Mawar. Manggis di sini ya. Manggis. Manggis dan Mawar. Manggis lurus terus ya. Dari barat ke timur. Mawar juga. Terus untuk Jalan Kenangan dan Melati itu memanjang ke arah utara ke selatan. Kenangan nih lurus terus, kalau Melati juga lurus ke utara terus gitu ya. Terus pertanyaannya nih, jika Andi berjalan sepanjang Jalan Mawar sedangkan Budi berjalan sepanjang Jalan Manggis, apakah mereka bertemu gitu ya? Andi berjalan sepanjang Jalan Mawar. Mawar di mana? Mawar di sini. Lurus terus. Dan Budi berjalan sepanjang Jalan Manggis. Ini lurus terus. Apakah mereka bertemu? Jawabannya tidak. Karena apa? Budi dan Andi jalan lurus terus, tidak belok-belok, sehingga tidak akan bertemu. Terus untuk masalah yang kedua, jika Andi berjalan sepanjang Jalan Manggis, Manggis di sini, lurus ya, dari sini lurus gitu ya. Terus Budi berjalan sepanjang Jalan Melati dari sini, lurus. Apakah Budi dan Andi akan bertemu? Jawabannya apa? Iya. Pertemunya di mana? Di sini. Nanti pada saat Andi berjalan nih di sini, terus ketemu Budi yang berjalan di Jalan Melati ya, ketemunya di sini. Jadi ini titik temunya. Nah, ini adalah implementasi dari materi yang akan kita pelajari kali ini. Dan masalah-masalah seperti ini bisa dibawa ke dalam bentuk bidang koordinat. Oke, lanjut ya. Oke. Jika diketahui letak dua titik pada titik koordinat nih, ada dua titik di sini, dua titik, 1, 2, bisa ditarik atau bisa dibuat ruas garis lurus nih. Nih, bisa digaris lurus nih seperti ini. Terus permasalahannya, di ruas garis ini memiliki kedudukan pada terhadap sumbu X dan sumbu Y itu sejajar atau tegak lurus atau berpotongan. Itu yang akan kita pelajari kali ini. Jadi ya, untuk yang sejajar itu gini. Ini namanya sejajar. Nih. Bagaimana dengan tegak lurus? Tegak lurus ya seperti ini. Tegak lurus nih. Ini 90 derajat. Ini sejajar ya. Ini kalau sejajar ini kalau dilanjutin tidak bakal ketemu. Kalau garis lurus itu bertemu di sini tapi membentuk 90 derajat. Bagaimana dengan berpotongan? Kalau berpotongan ya ini terserah. Nih, yang penting berpotongan. Oh, berpotongan di sini. Ini berpotongan di sini dan di sini. Oke. Lanjut. Oke, kita belajar posisi garis sejajar. Untuk garis sejajar yang Bapak contohin tadi, yang seperti ini ya. Ini, terus ini gitu ya. Kalau diterusin ini, kalau ditulis lurus, itu tidak bakal ketemu. Ini sama dengan ini juga kalau dilanjutin terus itu tidak akan berpotongan. Jadi tidak bisa bertemu. Gitu ya. Terus pertanyaannya nih, dua garis yang mana yang sejajar dengan sumbu X? Kita lihat dulu sumbu X yang mana. Oh, sumbu X itu yang sini. Nih. Ya, sumbu X itu yang ini. Nih, sumbu X ini nih. Terus yang sejajar dengan sumbu X mana? Oh, pasti yang ini nih. M dan K. K kan kalau diterusin kan seperti ini nih.
Sejajar kan dengan sumbu X. Nah, jawabannya K dan M. Terus dua garis yang sejajar dengan sumbu Y itu mana? Kita lihat aja yang sumbu Y. Sumbu Y-nya di sini nih. Ya, di sini. Yang sejajar mana? O, L, dan N. Kalau N kalau diperpanjangkan seperti ini. Oh, jadi sejajar dengan sumbu Y. Yang sumbu sejajar itu N dan L. Kalau yang sumbu X itu yang K dan yang M. Itu. Lanjut ya. Bagaimana dengan garis tegak lurus? Garis tegak lurus itu yang tadi disebutkan bahwa koordinatnya berpotongan membentuk sudut 90 derajat seperti ini. Berpotongan tapi membentuk sudut 90 derajat. Terus yang berpotongan tapi membentuk sudut 90 derajat gimana? Bagaimana? Gitu ya. Mana dua garis yang tegak lurus dengan sumbu Y? Sumbu Y kita dilihat dulu nih, sumbu Y. Oh, sumbu Y ini. Yang tegak lurus mana? Oh, ini. Nih, tegak lurus. Nih, membentuk sudut 90 derajat. M. Terus ini juga N-nya juga. Oh, N-nya membentuk 90 derajat. Berarti yang tegak lurus terhadap sumbu Y itu garis M dan N. Bagaimana dengan tegak lurus dengan sumbu X? Sumbu X itu, oh yang di sini. Sumbu X itu yang ini. Oh, ini sumbu X lurus gitu ya. Terus yang tegak lurus dengan sumbu X mana? Oh, K dan L. Kenapa nih? K membentuk 90 derajat. Ini membentuk sudut 90 derajat. Ini anggap lurus ya. Seperti itu. Oke ya. Paham ya? Lanjut ya. Ini yang selanjutnya, ini garis yang berpotongan. Yang garis berpotongan itu seperti apa? Nah, yang berpotongan ya yang tadi, yang bebas nih. Sini, 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 sini gitu ya. Ini berpotongan, ini berpotongan, seperti itu. Garis K tidak sejajar dan tegak lurus terhadap X sumbu X ya. Jadi K itu tidak tegak lurus maupun sejajar terhadap sumbu X dan Y. Maka K itu memotong sumbu X dan Y ini. Memotong di sini. Ini memotong sumbu Y itu di sini, memotong sumbu X itu di sini. Sama dengan L juga tidak sejajar maupun tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y, tapi memotong gimana? Kalau di sini memotong sumbu X kan ini kan segini kan sumbu X kan. Kalau di sini kan sumbu Y yang tegak. Memotongnya di sini. Ini memotong sumbu Y. Seperti itu. Oke. Selanjutnya latihan soalnya. Untuk latihan soalnya perhatikan ya. Untuk ini pertanyaannya. Tentukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Sumbu X-nya di mana? Oh, sumbu X-nya yang ini, yang mendatar nih. Yang mendatar juga di mana? Oh, K sama M. Nih, K. K kalau diperpanjangkan seperti ini. K, M juga nih. Sejajar dengan sumbu X. Terus tentukan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Sumbu Y yang tegak nih. Yang tegak nih. Tegak sini. Yang sejajar mana? Oh, cuma L. Ini L kalau diperpanjangkan sejajar dengan sumbu Y. Ya, ini ya. Ini. Tentukan garis yang memotong sumbu X dan Y. Yang memotong mana? Oh, pastinya yang P dan N. Kenapa? Yang P dan N itu tidak tegak lurus maupun sejajar. Dan memotong sumbu X dan Y. Kalau yang garis P itu memotong di sumbu X-nya di sebelah sini. Kalau yang memotong sumbu Y sebelah sini. Ya. Kalau sedangkan garis N memotong sumbu X-nya di sini. Memotong sumbu Y-nya di sini. Oke ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya untuk ini. Diketahui titik A ini sekian 11, B negatif 31, C 22, D 2 negatif 3. Kita gambar dulu seperti yang pertemuan sebelumnya. Kita ini sambung menyambung A dengan B, B dengan C, C dengan D, D dengan B, seperti itu A dengan D gitu ya. Terus pertanyaannya bagaimana? Ruas garis yang menghubungkan dua titik sehingga tegak lurus. Tegak lurus itu seperti ini ya. Yang tadi nih membentuk sudut 90 derajat. Yang tegak lurus dengan sumbu X. Ini. Oh, yang tegak lurus kan ini.
Nih, set. Dengan sumbu X. Nah, garis CD. Terus bagaimana dengan ruas garis yang menghubungkan dua titik sehingga tegak lurus dengan sumbu Y? Sumbu Y yang tegak lurus. Oh, ini pasti nih. Garis AB. Nih, tegak lurus nih. Oke. Garis AB. Bagaimana yang memotong sumbu X? Sumbu X yang dipotong di mana? Nih, hanya memotong sumbu X. Oh, A nih, AD, lihat nih, AD. AD itu tidak sejajar maupun tidak tegak lurus dengan sumbu X, tapi hanya memotong di sini. Nih, memotong di sini. Berarti garis AD. Oke, selanjutnya ya. Nah, ini latihan soal terakhir. Gambarlah bidang koordinat dengan titik A, negatif 2, 1, dan B, 2, negatif 3. Buatlah garis melalui titik A yang tegak lurus sumbu Y. Kita tentukan dulu A-nya di mana nih? A-nya di sini. Kita berbantuan buku itu juga ya, butuh peta-peta ya. Kotak-kotaknya di sini, B-nya di sini. Selanjutnya kita lihat pertanyaannya. Yang memotong tegak lurus dengan sumbu Y. Oh, sumbu Y di sini. Karena tegak lurus berarti memotong di sini. Nah, di sini. Membuat garis di sini. Ini tegak lurus. Itu apa namanya? Jadi jawabannya seperti ini. Bagaimana dengan yang ini? Karena B-nya posisinya di sini, pertanyaannya itu bentar ya. Pertanyaannya itu garis melalui titik B yang tegak lurus dengan sumbu X. Yang tegak lurus sumbu C, oh, B-nya ditarik garis seperti ini. Set. Ya. Set. Ini ditarik garis yang membentuk tegak lurus, yang membentuk sudut 90 derajat seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk pembelajaran kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti kita bertemu di sesi diskusi ya. Silahkan tanya sebanyak-banyaknya yang belum paham sebelah mana. Oke, tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.